Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Munandar. Di sini saya akan membahas tentang soal Bismart akuntansi keuangan untuk persiapan ujian akhir semester. Di sini ada 3 soal, yaitu soal A, soal B, dan soal C. Ya, apa ini? Oke, soal A. Berikut adalah informasi yang berhubungan dengan inventory at Kia Company. Untuk persediaan awalnya itu kita biayanya dapat $200.000. Untuk harga pasarnya yaitu $280.000. Untuk pembeliannya kita dapat atau harga belinya adalah $1.375.000. Untuk harga pasarannya itu sekitar $2.140.000. Untuk markup atau untuk markupnya adalah $95.000. Untuk pembatalan markupnya $15.000. Terus markdown adalah $35.000. Untuk pembatalan markdown adalah $5.000. Untuk penjualannya yaitu $2.200.000. Nanti kita diminta hitunglah nilai persediaan akhir inventory dengan menggunakan metode persediaan atau penjualan eceran. Terus soal B, Bagja Corp membeli mesin seharga $315.000 pada tanggal 1 Mei 2009. Mesin tersebut diestimasi akan memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Untuk nilai sisanya adalah $15.000. Memproduksi 240.000 unit dan jam kerjanya adalah 25.000 jam. Selama tahun 2010, Bagja Corp menggunakan mesin selama 2.650 jam dan menghasilkan 25.500 unit. Kita diminta untuk menghitung biaya depresiasi tahun 2010 dengan menggunakan setiap metode yang ada di bawah ini. Terus hasilnya nanti dibulatkan ke hasil terdekatnya. Yang pertama ada metode garis lurus, terus metode unit output atau hasil produksi. Yang ketiga ada metode jam jasa atau kerja. Yang keempat ada metode jumlah angka tahun. Terus yang kelima nggak ada yang kelima ding. Terus kita soal C. Unleash Corp tanggal 1 Januari 2017 menjual obligasi 12% yang memiliki nilai jatuh tempo sebesar $500.000 dan juga harganya adalah $550.000 dan memberikan kepada pemegang obligasi atau bondholder hasil 10%. Obligasi ini bertanggal 1 Januari 2017 dan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2022 dengan bunga dibayar setiap tanggal 31 Desember. Unleash Corp mengalokasikan bunga dan diskonto atau premi berdasarkan metode garis lurus. Kita diminta untuk membuat jurnal pada tanggal penerbitan obligasi, kemudian buatlah schedule beban bunga dan amortisasi diskonto atau premi obligasi untuk tahun 2017 dan 2018. Dan yang terakhir kita diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi diskonto atau premi tahun 2017 dan 2018. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan untuk soal yang A. Nah, di soal yang A ini kan ada biayanya dan ada harga eceran. Nah, ini yang pertama kita nulis persediaan awal. Persediaan awal itu biayanya itu 200.000 dan harga ecerannya atau retailnya itu 280.000. Nah, yang selanjutnya ini ada ditambah ada pembelian ya teman-teman. Nah, pembeliannya itu biayanya itu ada 1.375.000 dan harga ecerannya ada 2.140.000. Nah, ini di sini di total persediaan awal ditambah pembelian hasilnya pada biaya hasilnya 1.575.000 dan pada harga eceran ada 2.420.000. Nah, yang selanjutnya ini itu ada add net markup. Nah, markup itu di sini markupnya ada 95.000 diperoleh dari soal. Dari soal ini markupnya ada 95.000. Nah, yang selanjutnya ada pembatalan markup. Itu markup itu kayak penambahan harga itu ya teman-teman. Nah, ya di sini ada pembatalan markup atau pembatalan kenaikan harga ada 15.000. Nah, di sini 15.000 itu mengurangi 95.000. Jadi hasilnya ada 80.000. Nah,
di sini di total lagi ya teman-teman. Di sini di total ke bawah hasilnya ada 1.575.000 dan di harga ecerannya totalnya ada 2.500.000, yaitu gara-gara ini yang 2.420.000 itu ditambah yang 80.000 ini hasilnya 2.500.000. Nah, untuk yang selanjutnya ada deduct net markdown. Nah, di sini itu ada markdown. Markdown itu kayak penurunan harga ya teman-teman, kisarannya kayak gitu. Nah, di sini itu markdownnya ada 35.000 diperoleh dari soal. Di sini terus yang selanjutnya ada pembatalan penurunan harga ada 5.000. Nah, di sini 5.000 mengurangi yang 35.000, di sini hasilnya ada 30.000. Nah, terus di sini ada harga penjualan barang yang tersedia itu ada totalnya 2.470.000 ini dari 2.500.000 yang di sini dikurangi 30.000 yang di sini. Nah, di sini ada hasil deduct sale-nya ya teman-teman, itu ada 2.200.000. Nah, deduct sale itu diperoleh dari data yang penjualan ini sebesar 2.200.000. Ditulis di sini sebagai deduct sale. Nah, yang selanjutnya kita mencari ending inventory atau persediaan akhir ya teman-teman. Di sini caranya itu yang ini harga barang persediaan dikurangi penjualan ada 2.470 dikurangi 2.200 hasilnya 270. Nah, di sini ada yang selanjutnya kita mencari cost to retail ratio. Caranya yaitu 1.575.000 dari sini dibagi 2.500.000 dapat dari sini. Itu hasilnya ada 63%. Nah, 63% ini kita cari buat kita gunakan untuk mencari ending inventory-nya atau persediaan akhirnya. Di sini ada 63% dikali 270.000. 270.000 itu diperoleh dari yang sudah kita hitung di sini ya teman-teman. Dan hasilnya ada 170.100 perak. Nah, yang selanjutnya kita masuk pembahasan ke soal yang B. Nah, soal yang B itu di sini tentang depresiasi ya teman-teman. Kan di sini sudah ada nominal-nominalnya, bisa dilihat. Yang pertama itu kita kan di sini disuruh untuk mencari metode garis lurus, metode unit output atau hasil produksi, metode jam kerja, dan metode angka tahun. Nah, langsung aja yang pertama ini ada 315 dikurangi 15.000. 315 itu sebagai harga mesin yang dibelinya, terus 15.000 itu sebagai nilai sisa atau nilai residu. Hasilnya ada 300.000. 300.000 ini terus dibagi sama 300.000 lagi dari ini kan hasilnya 300.000. Nah, untuk yang selanjutnya itu 300.000 ini dibagi 10 tahun. 10 tahun itu ini ada masa manfaatnya 10 tahun. Hasilnya ada 30.000. Nah, untuk yang selanjutnya yang B yaitu metode hasil produksi. Nah, di sini ada 300.000 dibagi 240.000 unit. Hasilnya sama dengan 1,25. Yang selanjutnya yaitu kita langsung aja dihitung 25.500. 25.500 itu dari ini menghasilkan 25.500 unit. 25.500
25.500 unit dikali 1,25 yang udah kita ngitung di sini, dan hasilnya ada 31.875. Nah, yang selanjutnya ini ada 300.000 dibagi 25 jam. 25 jam. Nah, di sini kan 25 jam diperoleh dari sini ya, teman-teman. Ini 300.000 dibagi 25 jam, hasilnya ada 12 per jam. Nah, yang selanjutnya itu kan mesinnya itu kan beroperasi selama 2650 kan. Jadi 2650 itu dikali sama 12 ini hasilnya ada 31.800. Nah, yang selanjutnya itu untuk pembahasan yang ini itu berarti buat ini kan kenapa dimulainya dari 10, karena masa manfaat mesinnya itu kan 10 tahun. Jadi 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya ada 55. Nah, di sini kan rumusnya N dalam kurung N plus 1 bagi 2. Nah, N nya itu kan ada 10. Nah, terus N plus 1 itu hasilnya 11, terus dibagi 2 itu hasilnya ada 55. Nah, yang pertama ini kita langsung aja cari 10 per 55 dikali 300.000 dikali 1 per 3. Hasilnya ada 18.182. Nah, yang selanjutnya itu kita cari yang ke 9-nya. 9 dibagi 55 dikali 300.000 dikali 2 per 3 hasilnya ada 32.727. Nah, ini total untuk 2000 total untuk ininya itu ada 54.600. Ini diperoleh dari 21.000 ditambah 33.600. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang soal yang C. Nah, untuk pembahasan soal yang C ini mengenai obligasi ya, teman-teman. Nah, langsung aja yang A itu kan disuruh buat jurnal pada tanggal penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi kan tanggal 1 Januari. Langsung aja penerbitan obligasi bukan 1 Januari ya, teman-teman. Maaf, itu salah. Langsung aja kita masuk ke pembahasan jurnal pada saat penerbitan obligasi. Jurnalnya itu seperti biasa ada debitnya ada kas, kreditnya ada premi obligasi, dan kreditnya juga ada utang obligasi. Nah, kasnya itu sebesar 55.000 itu harga jualnya 55.000, terus premi obligasinya ada 50.000 dan utang obligasinya ada 500.000. Nah, yang B itu kita disuruh untuk mencari schedule beban bunga dan amortisasi diskonto atau premi obligasi untuk 2017 dan 2018. Langsung aja kita ditulis kan 2000 berapa? 17 dan 2018. Kita langsung ditulis 2017 di sini sama 2018. Nah, ini kan pada 1 Januari 2017 itu belum ada kas yang dibayar ya, teman-teman. Baru adanya nilai buku ini sejumlah 550.000. Nah, untuk yang selanjutnya ada tanggal 31 Desember 2017. Nah, ini itu kas yang dibayar ada 60.000 dan beban bunganya ada 50.000 dan amortisasi preminya ada 10.000 dan nilai bukunya itu 540 ini itu nilai buku ini dikurangi ini amortisasi premi. Untuk tanggal 31 Desember tahun 2018 ini kas yang dibayar juga masih tetap ada 60.000, beban bunganya juga masih tetap 50.000,
amortisasi preminya juga masih tetap 10.000 dan nilai bukunya itu ada 540.000 dikurangi 10.000 ada 530.000. Nah, untuk yang selanjutnya kita disuruh mencari jurnal pembayaran bunga dan amortisasi diskonto pada tahun 2017. Nah, langsung aja di sini akunnya itu debitnya ada beban bunga obligasi sejumlah 50.000. Selanjutnya ada premi obligasi sejumlah 10.000 dan kreditnya ada kas sejumlah 60.000. Sekian pembahasan Bismart akuntansi keuangan pada kali ini. Mohon maaf sekiranya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.